Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Obaidi Azuri dalam channel Just By. Kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit atau ingin menjelaskan tentang peluang dan tantangan sastra hari ini menurut opini saya sendiri. Dalam perkembangan teknologi informasi atau internet ini telah membuat segala kehidupan atau segi kehidupan menjadi lebih mudah dibuat dan disampaikan, tak terkecuali juga karya sastra. Nah, jauh sebelum era internet, penulis juga banyak yang menuliskan rancangan karyanya dengan tulisan tangan. Dan setelah jadi tulisan, mereka pun harus melakukan segala hal yang memakan waktu saat harus mengirimkannya ke media ketika sang penulis ingin karyanya dipublikasikan. Nah, tantangan pegiat sastra hari ini atau saat ini, dengan banyaknya akses informasi yang mudah, kita bisa akses dengan mudah dan gampang. Nah, di sini nih, saya khawatir penulis hari ini malas melakukan riset yang dalam. Nah, ketika generasi sebelum kita bilang generasi cyber sastra itu generasi instan katanya. Nah, generasi yang cepat mendapatkan informasi, akhirnya kedalamannya tidak diperhitungkan. Itu salah satu tantangan bagaimana penulis hari ini harus cermat, dan makin banyaknya berita hoax itu juga menjadi tantangan bagi penulis sekarang. Nah, banyaknya generasi sastra milenial mau memulai menulis setelah melihat informasi-informasi di internet saja, atau bisa disebut plagiat lah. Dia plagiat dari situs-situs internet. Nah, karena ketersediaan internet ini sampai ke desa-desa, maka secara otomatis menjadikan sastra lebih mudah diakses oleh semua kalangan, baik di kota maupun di pedalaman. Nah, dengan kemudahan ini, sastra menjadi familiar dan membumi karena eksklusivitas. Eksklusivitas telah diredam sedemikian rupa disebabkan semua sudah bisa membuat dan mengakses karya sastra. Dengan datangnya era internet saat ini, seharusnya dipergunakan dengan baik-baik atau sebaik-baiknya untuk mencari informasi, mengembangkan ide dan gagasan pemikirannya sendiri. Nah, untuk peluang sastra atau peluang sastra hari ini, dengan kemudahan akses atau jejaring internet memudahkan untuk berkarya, pembuatan karya juga harus lebih jeli lagi untuk mengakomodasi kebutuhan yang serba praktis ini. Nah, kemudahan yang ditawarkan aplikasi pengolah kata, media sosial, dan peluang-peluang untuk berkarya, peningkatan kualitas menulis malah sering terkesan terburu-buru. Meskipun begitu, penulis tidak perlu menghapus atau mengulang tulisannya kembali. Nah, karena karya yang sudah selesai lebih mudah diakses dan dipamerkan di media sosial. Nah, untuk saran saya, alangkah baiknya media sosial kita dipergunakan untuk sarana diskusi dan sharing karya-karya kita dengan berharap adanya komentar positif dari teman-teman di media sosial. Dengan memasukkan ke media sosial yang kita tampil di media berkurasi tersebut, ya baik online maupun media cetak atau karya, kita sudah melalui penilaian pihak ketiga sebelum mencetak karya kita itu. Nah, untuk era yang berbeda, memang
akan mendapatkan pembaca yang berbeda pula. Kualitas sebuah karya adalah bagaimana ia bisa beradaptasi dengan zamannya tanpa harus gugup. Jadi kita nggak perlu gugup untuk menghadapi penikmat, atau kita tidak harus gugup menghadapi penikmat karya itu sendiri. Toh semua kritikus di tiap era itu berbeda dan selalu ada dengan kapasitas, kapabilitas yang berbeda pula. Jadi mari kita untuk merayakan kemudahan dalam berkarya, untuk lebih berkenalan dengan pembaca yang lebih luas, baik secara geografis maupun tingkatan sosial. Jadi biarlah waktu yang akan menentukannya. Nah, tantangan ini yang kini harus menjadi pertimbangan para sastrawan untuk bisa terus berada di pusaran sastra dunia. Nah, mungkin seperti itu untuk peluang dan tantangan dan peluang sastra hari ini menurut opini saya sendiri. Mungkin ada tambahan bagi kawan-kawan, bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang mempunyai ide gagasan tentang tantangan sastra hari ini, atau gimana sih menyikapi sastra hari ini yang memang sedang populer nih, atau tentang sastra yang sekarang sudah meredup, penikmatnya yang memang tidak mempunyai bahasa kasarnya kapasitas dan kapabilitas penulisnya sendiri nih. Nah, mungkin seperti itu menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Bila ada tutur kata yang tidak mengenakan untuk didengar, ya jangan didengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.